so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know they... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Pertama-tama, tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan sehat walafiat. Juga yang terhormat kepada Bapak Dery selaku guru sejarah Indonesia, dan juga teman-teman yang nanti menonton video ini. Berdirinya saya di sini bukan untuk presentasi, melainkan untuk presentasi yang akan dibawakan oleh kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 3. Dan sebelum kita lanjut ke presentasinya, saya akan memperkenalkan masing-masing nama-nama dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Kevin Putra selaku moderator. Saya tidak berharap juga. Saya penyalam pendidikan. Saya Jalan Fitri. Saya Cindy Aulia. Saya Sarah Dipa. Nah, untuk presentasi yang pertama dan materi yang pertama, kami akan membahas tentang sebelumnya presentasi ini tentang biografi dan perjuangan Wiranto. Dan untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saudari Cahaya, kepadanya kami silakan. Biografi Wilopo. Wilopo lahir pada tanggal 21 Oktober 1909. Beliau menjabat sebagai Perdana Menteri ke-7 Indonesia. Beliau menjabat Perdana Menteri dari tahun 1952 sampai 1953. Beliau meninggal pada usia 71 tahun. Nah teman-teman, untuk materi yang kedua akan dibacakan langsung oleh saudara Abdi Lampan. Jabatan yang telah dipercayakan pada Kabinet Wilopo. 1. Menteri Muda Pemburuan. Pada Kabinet Amir Saifuddin dan Amir Saifuddin 1947 sampai 1948. 2. Menteri Pemburuan pada Kabinet Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950. 3. Menteri Luar Negeri pada Kabinet Wilopo AD Interim 1952. 4. Perdana Menteri pada Kabinet Wilopo Interim 1952 sampai 1953. 5. Ketua Konstituante 1955 sampai 1959. 6. Ketua Dewan Pertimbangan Agung 1968 sampai 1978. 7. Anggota Komite 4 Pemberantas Korupsi 1970. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi ketiga yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi ini tentang perjuangan Wilopo. Kabinet Wilopo merupakan kabinet yang menjabat di Indonesia pada tahun 1952 hingga 1953. Kabinet ini dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk masalah ekonomi dan politik yang kompleks, serta tekanan dari berbagai pihak. Meskipun demikian, kabinet ini berupaya untuk menghadapi berbagai masalah tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan selama masa pemerintahan. Meskipun lanjut ke materi yang keempat, yaitu yang akan dibacakan oleh saudara Damar Arif.
program kerja Wiloko ada 3, yaitu politik luar negeri, politik dalam negeri, dan kesejahteraan ekonomi. Lanjut yang pertama, yaitu ada politik luar negeri. Pada masa kepemimpinan Wiloko, Indonesia berhasil mencetuskan politik bebas aktif, yang dimana Indonesia tidak memihak antara blok timur dan blok barat dalam menentukan sikap di politik internasional, di mana pada masa ini Irian Barat yang kali itu masih menjadi rebutan antara Indonesia dengan Belanda berhasil diselesaikan lewat bantuan diplomasi ke negara-negara tetangga. Yang kedua ada politik dalam negeri. Di dalam kabinet Wiloko juga berhasil menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama kalinya serta menunjukkan diri sebagai negara republik yang merdeka. Yang ketiga ada kesejahteraan ekonomi. Sedangkan dari sisi ekonomi, kabinet Wiloko menjanjikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang terimplementasi dengan berhasil menggunakan konsep anggaran berimbang, yaitu balance budget, yang berhasil menekankan pengeluaran pemerintah hingga lebih dari 25% total sebelumnya. Oke, lanjut ke materi yang kelima yang akan dibacakan oleh saudari Sarah. Silakan Sarah. Susunan Kabinet Wiloko: Presiden Yusuf Soekarno, Wakil Presiden DRS Muhammad Hatta, Wakil Perdana Menteri Pranoto Mangkubono, Menteri Luar Negeri Mukarto, dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Lain. Lanjut ke materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh saudari Cindy. Teman kita yang paling pintar nih, sebenarnya Cindy. Jatuhnya Kabinet Wiloko. Dengan banyaknya federasi negara yang didapat oleh Kabinet Wiloko, ternyata juga tidak lepas dari ketidakpastian adanya krisis ekonomi, kondisi kas negara, kemungkinan parlemen dan TNI, juga munculnya gerakan marxisme di masyarakat membuat pada tanggal 2 Juli 1953 kabinet ini kembali ke mandatnya ke Presiden Soekarno dan menjadi akhir dari masa pimpinannya di Indonesia. Baiklah teman-teman dan juga Bapak Dewi selaku guru sejarah Indonesia, mungkin itu saja presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Tapi sebelum itu, biar silaturahmi antara saya dan Pak Dewi Putus bisa lagi punya beratur. Jika Anda Pak, baiklah tanpa lama-lama kita tutup aja bersama dengan memberikan salam secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berpihak pada blok barat dan blok timur. Ini siluman. Beberapa jabatan yang telah dipercayakan pada kabinet ulang. Bingung sendiri, hahaha. Wiloko dan program kerja Wiloko serta sejarah Wiloko juga apa sih? Asik Beberapa sendiri. jabatan yang telah dipercayakan Amir Safudin dan Amir anjing.